Oke, baik. Pada kesempatan saat ini kami akan uh, membahas tentang pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran berbasis masalah, yang kedua tujuan metode pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, yang keempat asesmen dan evaluasi, dan yang kelima kelemahan dan kelebihan pembelajaran berbasis masalah. Ya, pengertian pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah suatu metode pembelajaran yang berlandaskan pada prinsip pemanfaatan permasalahan sebagai poin permulaan untuk proses mendapatkan dan mengintegrasikan suatu pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis masalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam beberapa hal, yakni mentransfer konsep dan pemahaman permasalahan baru, yang integrasi konsep, ketertarikan atau minat belajar, belajar dengan arahan sendiri, dan keterampilan belajar. Poin yang kedua di sini dia membahas tujuan metode pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah memiliki tujuan mengkaji permasalahan yang terkait dengan pengusahaan materi dalam pengetahuan, keterampilan menyelesaikan masalah, belajar multidisiplin, dan keterampilan hidup. Menurut Norman dan Smith tahun 1992, pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam beberapa hal, yakni mentransfer konsep dan permasalahan baru, mengintegrasi konsep, keterkaitan atau minat belajar, belajar dengan arahan sendiri, dan keterampilan belajar. Ya baik, di sini di poin yang ketiga kita akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, skenario pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah hendaknya memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, terkait dengan dunia nyata. Dan yang kedua, memotivasi pembelajar. Yang ketiga, membutuhkan pengambilan keputusan. Yang keempat, multitahap. Yang kelima, dirancang untuk kelompok. Yang keenam, menyajikan pertanyaan terbuka memicu diskusi. Yang ketujuh, mencakup tujuan pembelajaran, berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan lainnya. Yang kedua, menurut Panen, memberikan arahan petunjuk langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, menganalisis data, yang keempat, memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya, yang kelima, memilih cara untuk memecahkan masalah, yang keenam, merencanakan penerapan pemecahan masalah, yang ketujuh, melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan yang kedelapan, melakukan tindakan untuk memecahkan masalah. Oke, baik. Pada poin keempat, kami akan membahas tentang asesmen dan evaluasi. Yang pertama, asesmen. Penilaian pada pembelajaran berbasis masalah berorientasi pada proses dengan tujuan untuk menilai keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, penerimaan mahasiswa terhadap tanggung jawab belajar, kemampuan belajar bagaimana belajar, penyelesaian dan penggunaan sumber, serta pengembangan keterampilan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah, dosen berperan dalam mengembangkan aspek kognitif dan metakognitif peserta didik, bukan sekedar sumber pengetahuan dan penyebar informasi. Di samping itu, peserta didik bukan sebagai pendengar yang pasif, tetapi berperan aktif sebagai pemecah masalah. Penelitian Arens pada tahun 2004 menemukan ada 2 hasil belajar yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, belajar berbasis inquiry atau merumuskan pertanyaan investigasi, dan keterampilan melakukan pemecahan masalah. Ini dapat memicu keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana mereka akan melakukan operasi mental seperti induksi, deduksi, klasifikasi, dan reasoning. Yang kedua, belajar pemeranan orang dewasa atau
control behaviors. Yang kedua, evaluasi. Penyusunan tes hasil belajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang mencakup, berorientasi dan terfokus pada pembelajaran peserta didik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan, berpusat pada perubahan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan perubahan tingkah laku peserta didik, bersifat menguraikan belajar, khusus dalam aspek tertentu, dapat diobservasi dan diukur atau dinilai, dan yang terakhir jelas dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Baik, materi yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kelebihan pembelajaran berbasis masalah dalam pemanfaatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, membantu siswa belajar untuk mentransferkan pengetahuan dengan situasi baru. Yang kelima, mendorong mahasiswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri. Yang keenam, mendorong kreatif dalam mengungkapkan penyelidikan masalah yang dilakukan. Yang ketujuh, PBL dalam membantu pembelajaran bermakna. Yang kedelapan, PBL melatih mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang kesembilan, PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Sekian.